Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai itu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi Ustaz Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim, khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila ruhi syaikhi Kyai Haji Khair Afandi, Kyai Haji Minyak Sukanda, Kyai Haji Muhammad Zainal Abidin, Kyai Haji Jadi Abdul Jabbar, Kyai Haji Khairuman Ajar, Kyai Haji Ali Mustafa, Kyai Haji Haji Mustafa, Kyai Haji Ahmad Maki, Kyai Haji Dahlan Syekh Haji Nas'aluka Allahumma bi barakati umumin an tanfa'a ulumana naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan disampaikan, dicurahkan kepada junjungan kita yang mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad kepada seluruh para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diaku dan diterima sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul uzma bi fasil qadha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tanqihul Qaul yang insyaallah sekarang bagian di Al-Babus Sadisu fi Fadilatil Wudu'i. Silahkan kitabnya dibuka. Membawa ya Ustaz? Belum bawa. Belum bawa, insyaallah ke depan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus sadisu, bermula bab yang ke-6 fi fadilatil wudu'i, di dalam menjelaskan fadilah keutamaan wudu. Al-babus sadisu, bermula bab yang ke-6 fi fadilatil wudu'i, di dalam menjelaskan keutamaan wudu atau fadilah wudu. Hadirin rahimakumullah, di dalam bab yang ke-6 kita akan menjelaskan masalah wudu, menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan wudu. Alhamdulillah, kita dalam sehari semalam melaksanakan wudu 5 kali wudu. Ya Pak ya. 1 wudu buat sholat duhur, wudu sholat asar, wudu sholat maghrib, wudu sholat isya, dan wudu sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, di samping wudu itu perintah Allah, dan di dalam wudu itu ada fadilahnya, ada keutamaan yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih. Hadirin rahimakumullah, ulama memberikan syarah atau memberikan penjelasan tentang masalah wudu. Ruwiya, telah diriwayatkan, an Nafi'in, dari sahabat Nafi radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda Nabi. Ini disarahnya Pak ya. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, tawaddu'a, ia wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia membaguskan, memperbaiki wudunya, ala tartibihi,
akan tertibnya wudu illa a'tahullahu, kecuali Allah memberikan kepadanya bikulli qatratin, dengan setiap tetesan takturu yang menetes min wudu'ihi, dari wudunya, asaro hasanatin, 10 kebaikan, fil jannati, di dalam surga, wa tastaghfiru, dan memohonkan ampun lahu baginya, tilkal ardu, itu tanah, itu bumi, allati tawaddo'a, yang ia wudu, alaiha, di atas itu tanah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Subhanallah, Pak ya. Kita kan sering wudu ya. Di samping wudu yang 5 kali, mungkin kita suka wudu ya sunnah ya, mau baca Quran wudu ya, mau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, yang suka mah tahajud gitu ya. Kita suka wudu. Nah, hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Nafi radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Jadi Nabi punya sahabat namanya sahabat Nafi. Sahabat Nafi menerima hadis langsung dari baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Yang artinya begini: tidaklah dari seorang hamba ia wudu dan ia memperbaiki, membaguskan wudunya dengan tertib, ya, dengan tertib. Wudunya diperbaiki, wudunya diperbagus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fardu wudu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dengan setiap tetesan yang menetes dari air wudu itu 10 kebaikan di dalam surga, dan bumi yang yang tersirami dengan air wudu kita akan memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, di sini ada kalimat fa'ahsana wudu'a ala tartibihi. Ya, orang melaksanakan wudu dan memperbaiki wudunya. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu fikih, maaf ya, nanti kita bahas ada di kajian subuh, tapi nggak apa-apa. Fardu wudu kan ada 6. Fardu wudu ada 6 dan dengan tartib. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh 2 tangan. Yang keempat mengusap sebagian kepala, baik kulitnya atau rambutnya. Yang kelima membasuh 2 kaki beserta 2 mata kakinya. Yang keenam adalah tertib, berurutan. Nah, para hadirin rahimakumullah, fardu wudu yang 6 tadi diperbaiki gitu. Bukan sekedar basah gitu ya. Bukan sekedar asal wudu gitu, bukan. Ya. Yang pertama niat. Ini nggak apa-apa walaupun bukan di kajian fikih ya, karena ini berkaitan dengan wudu ya. Yang pertama niat. Niat wudu ada yang disebut lafzun niat, lafaz niat. Ya, sebagaimana sering kita baca lafaz niat bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz niat dan sunnah dibaca, sunnah diucapkan. Ya,
Nah kemudian tempatnya niat di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Dan waktunya niat ketika air nempel kepada pertama bagian dari wajah kita. Ya. Begitu air nempel kepada pertama bagian wajah kita, nah disitulah waktunya niat. Jadi bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Ya. Misalkan contoh begini, kita ngambil air, ya. Begitu pas air nempel kena muka, disitulah waktunya niat. Set, niat saya wudu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Di situ waktunya niat tuh. Itu fa ahsanal wudu'a, diperbaiki wudunya, ala tartibi bahasanya gitu. Ini maaf, punten ya. Kadang mungkin di antara kita pun bukan sasudzon ya. Mungkin di antara kita pun belum paham di mana letak waktunya niat. Kadang ada orang niat itu ketika membasuh kocok-kocok dua tangan, ya kan? Ada juga ketika di luar atau sebelum muka. Nah itu tidak termasuk kategori fa'ahsanal wudu'a. Kemudian hadirin rahimakumullah, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, para hadirin rahimakumullah, menurut ulama ahli fikih, wajah ini ada tulang, ada urdon. Tulang itu artinya panjang muka, urdon artinya lebar muka. Ya. Dari mana ke mana panjang muka, dari mana ke mana lebarnya muka. Nah, saya buka baju saya, nah, biar kelihatan ganteng dikit. Bentar ya. Ya ganteng lah kan laki-laki. Kalau perempuan mah cantik kan. Nah, para jamaah rahimakumullah, awas nih. Ada kalimat fa'ahsanal wudu'a di sini bahasanya. Dari mana panjangnya muka? Nih, min manabiti sa'rir roksi ila muntahaz zaqoni. Dari mulai tempat jadinya rambut sampai ke ujung dagu. Nih, ujung dagu nih, bawah. Berarti jenggot nih termasuk nih, termasuk wajah nih, dagu, jenggotnya juga. Ini panjangnya nih, dari sini sampai ke sini. Kemudian ada urdon, ada lebarnya muka. Dari mana? Min watanil yumna ila watanil yusro. Dari mulai ini nih, apa namanya nih? Telinga mah ini. Ininya nih. Cendil. Dari mulai pentil. Ya. Dari mulai pentil telinga kanan sampai ke pentil telinga kiri. Awas ya. Nah berarti para jamaah rahimakumullah, yang disebut ihsan al-wudu'a, memperbaiki wudu seperti itu. Dari mulai atas, ya. Tuh. Jadi ini harus kebasuh tuh. Harus kebasuh. Ini sini sampai sini ini harus kebasuh. Nah inilah yang disebut ahsanal wudu'a ala tartibi. Jadi maaf, kan kadang ada juga nih di sonohnya bukan di sini. Kalau sini enggak. Kalau sini enggak, insya Allah enggak beda gitu. Punten ya, kadang ada yang wudhunya begini doang nih. Allah karim. Ini enggak termasuk kategori fa'ahsanal wudu'a. Jangan sampailah Pak, kita ini udah tua gitu ya, wudhu seperti orang kecil, anak kecil gitu. Ya. Jangan tergesa-gesa ibadah itu. Nyantai aja. Jangan tergesa-gesa. Sebab kata Rasul begini, al ajalatu minas syaiton wa ta'anni minar rahman. Sifat tergesa-gesa itu baik dunia maupun agama itu dari setan.
dan sifat alon-alon asal kelakon angel. Itu termasuk sifatnya Allah gitu. Ini kadang kita pengen buru-buru ibadah teh. Mau kemana sih emang? Gitu kan? Tertib nyantai. Nah ini termasuk ahsanal wudu'a. Tetapi maaf para hadirin rahimakumullah, walaupun sifat tergesa-gesa itu dari setan datangnya, tapi ada 5 perkara yang sunnah disegerakan, yang sunnah diburu-buru, yang sunnah disegerakan. Ada 5 perkara. Mana? Yang pertama kata Rasul, tajhizul mayyiti, ngurus mayit. Apa namanya? Mulasara mayit. Begitu siang meninggal, segera pandikan, segera kapankan, segera sholatkan, bawa ke masjid. Walaupun dia gak pernah ke masjid selama hidupnya, bawa ke masjid. Walaupun dia gak pernah sholat di masjid, atau sama sekali gak pernah sholat, bawa ke masjid, sholatkan. Sholatin. Disolatkan. Beres disolatkan, baru bawa ke kuburan. Jangan ke rumah lagi. Siapa yang mau nerima kita? Udah di bangke. Bawa cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sunnah disegerakan apa? Qada'ud dain, segera bayar hutang. Sunnah disegerakan bayar hutang. Bapak punya hutang nggak? Banyak. Kalau enggak orang sini mah. Amin. Nggak ada yang punya hutang. Qada'ud dain, segera tunaikan, segera bayar hutang. Sebab punten para hadirin rahimakumullah, salah satu yang menghalang rezeki kita karena kita punya hutang, Pak. Itu salah satunya. Secara dunia. Yang kedua, Rasul tidak mau menyolatkan mayit yang meninggalkan hutang. Baik segera bayar hutang. Kalau udah punya, kalau nggak punya, minjem. Ditambah gitu. Kodo udah yang segera tunaikan hutang. Jangan intar-intar. Ya, punya dikit, nyicil aja dikit. Ya. Ibarat kita meninggalkan sholat dulu, qadha sholat, biar dikit-dikit yang kita tinggalkan dulu terbayarkan, terqadha gitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang sunnah disegerakan apa? Tadwijul binti atau tadwijul aulad, menikahkan putra putri kita kalau sudah ketemu jodohnya. Jangan dibiarkan. Iya. Jadi kalau anak kita udah punya jodohnya, sudah ada jodohnya, segera nikahkan. Segera, jangan intar-intar. Apalagi zaman sekarang, ya, udah zaman canggih. Oke, jadi buka peci saya ya. Gak apa-apa, kelihatan ganteng. Kurang sopan. Ini ustaznya kok nggak pakai peci. Jadi lupa saya. Apa tadi lupa lagi itu? Tadi apa? Nikahkan anak bila anak sudah ketemu jodohnya. Sebab maaf, ketika anak kita belum nikah, sudah berduaan, sudah rendeng-rendengan gitu ya. Itu kan bentuk maksiat. Bobogohan. Nah itu termasuk takrobuz zina, itu pendekatan zina. Maka dosanya yang nanggung siapa? Kedua orang tuanya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang sunnah disegerakan apa? Ikramu doib, memuliakan tamu. Muliakan tamu. Jadi kalau ada tamu segera tanya, segera keluarkan kopi, segera keluarkan air. Ya, jangan dibiarin 1 jam, 2 jam dibiarin tamu.
Sebab para jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan, makum hadisnya, tamu datang bawa rezeki, pulang bawa dosa kita. Betul. Makanya nanti ada ke depan. Makanya kalau Bapak pengen habis dosanya, banyakin tamu. Suguhin. Tamunya bawa dosa ya. Dibawa pulang dosa kita, Pak. Ya, dibawa pulang. Ikramul doib, segera. Yang kelima yang sunnah disegerakan apa? Al istighfar minal dzunub. Istighfar dari perbuatan dosa kita. Jadi ketika kita berbuat maksiat, segera astagfirullahaladzim. Maksiat lagi, astagfirullahaladzim. Maksiat lagi, astagfirullahaladzim. Tapi jangan segitunya lah. Sebab hadirin rahimakumullah, tidak menjadi dosa besar kalau disertai dengan istighfar. La shaghirata ma'al istighfar wala kabirota ma'al isror. Tidak termasuk dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan, dan tidak termasuk dosa besar ketika disertai dengan istighfar. Maka segera istighfar. Nah, itulah 5 perkara yang sunnah disegerakan. Pertama apa tadi? Mengurus mayit. Yang kedua, bayar utang. Oh, kenceng banget bayar utang. Ketahuan nih. Yang ketiga, nikahin. 4. Kelima, istighfar ketika berbuat dosa. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini jadi membasuh muka itu begitu ya. Saya buka lagi nih biar jelas. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dan sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali. Pertama. Nah, kemudian kedua, 3. Sunnah 3 kali. Kemudian yang ketiga, fardu wudu itu apa? Membasuh 2 tangan beserta 2 sikutnya. Karena di sini ada pasana wudu, bukan sekedar wudu gitu. Perbaiki wudunya, tertibkan wudunya. Nah, tangan Bapak. Bapak punya tangan nggak? Nih, yang harus dibasuh tangan kita nih Pak, dari sini ma'al mirfaqain beserta 2 sikutnya. Berarti kalau beserta harus disertakan dua sikutnya, harus dibasuh gitu. Jadi bukan bahasanya sampai ke 2 sikut, tapi ma'al mirfaqain beserta 2 sikut. Nanti 2 sikutnya harus dibawa. Makanya mohon maaf Pak ya, ketika wudu ya harus betul-betul 2 sikutnya ini terbasuh, terkena air. Insyaallah lah Bapak ya. Selama ini wudunya kita begitu ya. Silakan mau dari atas, nih ya, sampai sini nih, tuh Pak Haji ya, sampai sini. 1 kali, masih 1 nih, 2, 3, ya sampai sini. Dari bawah. Dari bawah dari sini, gini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab air yang mengalir selama ada di anggota wudu itu bukan air mustakmal. Selagi wudu mengalir di anggota wudu itu tidak termasuk air mustakmal. Kecuali kalau air sudah pisah dari anggota wudu, itu sudah mustakmal. Jadi 2 cara ya. 2 cara. Dari atas bisa, dari bawah juga bisa, silahkan. Mungkin dahulukan dulu yang kanan. Nah, kemudian sunnah mendahulukan yang kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, inilah termasuk fa ahsana wudu'a.
Itu ya. Karena 3 kali dulu kan, jadi 3 kali itu kan langsung. Enggak, bisa 1 kali. Kalau 3 kali langsung, 3 kali langsung silahkan, mangga. Karena apa? Karena ini anggota 2 anggota wudu yang terpisah. Ya. Mau ini langsung 3 kali monggo silahkan. Atau ini satu-satu silahkan. Semuanya afdol, semuanya utama. Kecuali kalau anggota wudu yang satu gitu. Kayak wajah nih. Wajah mah harus bareng gitu. Jangan kanan dulu, gini dulu gitu. Lam jacreg, lam jabres gitu. Teu gitu beres gitu teh. Lam jacreg, lam jabres. Tidak termasuk kategori pasana wudu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, fardu wudu yang ke berapa? Keempat apa? Mashu syai'in minar roksi. Mengusap sebahagian dari kepala. Bisa kulitnya bagi orang yang tidak ada rambutnya. Kayak Bang Duloh sekarang rambutnya nggak ada tuh. Bang Luki. Botak lenang. Dia lamun kutu teh matak disoledak gitu. Golosor saking lesangna gitu. Nah, silahkan bisa kulitnya atau bisa rambutnya, ya. Tuh. Dengan syarat rambut yang tidak keluar daripada batasan kepala. Misalkan kita rambut panjang nih, terus ditarik ke rambutnya, diusap ke ininya nih. Ini nggak bisa. Sebab sedang keluar daripada batasan kepala. Dan ini ngusap bahasanya, bukan membasuh. Bapak ambil air, usap. Tuh. berarti airnya dibuang ya, Pak? Ya. Jadi jangan dibasuh. Kalau dibasuh kan begini berarti tuh. Dibasuh mah. Diusap, bukan dibasuh. Jadi air yang menampung buang dulu, Buang. Ya, baru diusapkan. Namanya air basah ya. Ya, yang penting basah dengan air yang baru, ambil air yang baru ya, baru diusapkan ke kepala kita, ke rambut kita atau ke kulit kita. Kemudian yang kelima, fardu wudu apa? Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh 2 kaki beserta 2 mata kakinya. Maaf ya, enggak sopan. Nih, 2 mata kaki nih. Jadi 2 mata kaki ini harus dicuci juga. Berarti lewatin dikit. Lewatin. Ini punten ya. Kadang kan yang urutnya ada yang begini doang nih. Cepet-cepet gitu. Najong deh tahun gitu. Basuh, bukan diusap, dibasuh, didaku, digosok-gosok, Pak. Sela-selana bisi aya sesuatu yang menghalangi air nyampe ke kulit. Ya, itu Pak ahsanal wudu maksudnya. Ya, sampai sini nih. Jangan gini-gini doang. Paham Pak ya? Nih, ke atas. Kemudian yang keenam, fardu wudu adalah tertib atau berurutan. Nah, berurutan tadi. Kalau ini Pak, cuci tangan sama si hidung maksudnya apa itu, Pak? Sunnah. Kumur-kumur, masukin hidung ke air, masukin air ke hidung. Maaf. Atau apa? Telinga. Nah, ini termasuk daripada sunnah wudu. Sunnah wudu. Jadi walaupun Bapak nggak kumur-kumur, nggak masukin air ke hidung, nggak ini ngusap telinga, itu sah wudunya. Sah wudunya. Cuma supaya kita dapat double pahala, ya fardu dapat, ya sunnah dapat, maka kerjakan dua-duanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Jangan sunnah ini jangan. Ya, tapi lihat siapa yang mengerjakannya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, para hadirin rahimakumullah, barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan dari setiap tetesan wudunya. Coba Bapak pernah hitung nggak berapa tetesan wudu yang menetes ketika kita wudu? Tergantung China Ustaz. Namun China gede loba tetesan. Kecil mah. Pada air bermacet ya. Ya. Jadi setiap tetesan air wudu kita itu Allah ganti 10 kebaikan nanti di surga. Dan bumi yang kena air tadi atau keramik yang kena air tadi tastaghfiru ila yaumil qiyamah, memohonkan ampun kepada Allah baginya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Itulah agama. Itulah nilai agama, Pak. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji, pasti dipenuhi. Innama hiya a'malukum fa'uhsiha summa uwafikum. Sesungguhnya itu amal kalian semua kami simpan dan kami hitung, dan kami akan bayar, akan tunaikan nanti upah dari amal kalian. Ini masalah wudu. Nah, nanti lebih panjangnya lagi ada kedepannya masalah wudu ya, khusus gitu. Al-babu sami'u, bermula bab yang ke-7. Bil fadilatis siwaki, di dalam keutamaan siwak. Siwak. Al-babu sabi'u, bermula bab yang ke-7. Fi fadilatis siwaki, di dalam menjelaskan keutamaan siwak. Tahu siwak nggak Pak? Nyusur. Kalau bahasa Sunda mah nyusur. Jangan dibuang R-nya, bahaya itu. Ya. Angel. Nyusur. Alat siwak yang afdol, alat siwak yang utama adalah al-iraq, kayu irak. Ya. Yang kalau pulang umroh tuh ya, pulang haji itu kan suka bawa tuh. Nah, itu kayu irak namanya. Itu siwak yang paling afdol. Ya, siwak yang paling utama. Nah, para hadirin rahimakumullah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annau, sesungguhnya Rasul, qala, bersabda Rasul, laula an asukko, jika tidak merepotkan, asukko, jika tidak merepotkan aku ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, yakin aku menyuruh mereka bisiwaki, kepada siwak, ma'a kulli wudu'in, beserta setiap wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Nah, ini saking pentingnya siwak, Pak. Jadi kata Rasul, jika aku tidak merepotkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk melaksanakan, untuk melakukan siwak setiap kali wudu. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi hadirin rahimakumullah, ini siwak tidak wajib, hanya sebatas sunnah, gitu maksudnya. Jika aku tidak takut merepotkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk melakukan siwak setiap kali wudu. Nah, makanya karena Rasul takut merepotkan, setiap wudu harus siwak,
Makanya pangkatnya hanya ke pangkat sunnah, tidak pangkat wajib. Itu. Bahkan para hadirin rahimakumullah, ya sebenarnya siwak itu bukan sekadar di wudu aja. Mau sholat sunnah siwak, mau baca Quran sunnah siwak, mau baca kitab sunnah siwak, mau kebaikan-kebaikan lah ya, itu disunnahkan untuk melaksanakan siwak. Tapi ingat, tetap itu hanya pangkat sunnah, tidak sampai pangkat wajib. Nah, nanti akan kita jelaskan di bab khusus tentang siwak ya. Al-babu saminu, bermula bab yang ke-8, fi fadilatil azani, di dalam menjelaskan keutamaan azan. Azan pakai za, azan. Azan. Ya. Fi fadilatil azani, di dalam keutamaan azan. Para hadirin rahimakumullah, bab yang ke-8 akan menjelaskan keutamaan azan. Tahu kalimat azan, Pak? Iya. Wah, sering azan lah. Pak Haji, ya sering azan. Pak RW, Masya Allah. Bahkan alhamdulillah juga Pak Isman ya sering azan. Tapi sekarang kelihatan jarang azan lagi. Oh, Jakarta ya, sibuk ya. Azan. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapa lagi orangnya yang lebih baik perkataannya, mimman, daripada orang, da'a ilallahi, yang mengajak kepada Allah, wa amila sholihan, dan ucapan yang mengajak amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengucapkan sesungguhnya aku ini termasuk orang yang Islam, muslimin. Maksudnya para hadirin rahimakumullah, ucapan yang paling baik menurut Allah adalah ucapan yang ucapan itu mengajak kepada Allah. Sekarang azan itu termasuk ucapan, perkataan yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat. Nah, maka para hadirin rahimakumullah, azan di mata Allah, azan menurut Allah itu termasuk perkataan yang ahsan, perkataan ucapan yang paling baik. Makanya jangan nggak mau azan. Ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, coba dari awal deh. Kalimat azan gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar,
La ilaha illallah. Jadi kayak ingat di kuburan ya, yang mati diadanin. Makanya Bapak sebelum diadanin, azan dulu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Membesarkan Allah, dunia semua kecil. Hanya Allah yang besar. Ya, tokoh kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, istri kecil, anak kecil. Allah yang Maha Besar. Ketika dalam hati ada kebesaran Allah, maka semua akan ditinggalkan, memenuhi panggilan muadzin, membesarkan Allah. Ketika kita sudah berani membesarkan Allah, maka Allah akan membesarkan kita. Yakin. Terus, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari menuju salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Menuju kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Para hadirin rahimakumullah, itu kalimat azan mengajak orang sholat, benar gak? Mengajak orang sholat, mengajak orang kembali kepada Allah. Nah, maka ketika banyak orang yang ke masjid asbab panggilan azan kita, maka semua kebaikan yang berjamaah di situ akan dialihkan, akan dilimpahkan, akan diberikan kepada si muadzin tadi, tanpa mengurangi jamaah tersebut. Yo, Pak. Sehingga Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Tuh. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Kalau ada 10 jamaah, dapat kebaikannya 10 orang jamaah tadi. Karena asbab panggilan azan kita tadi. Para hadirin rahimakumullah, siapa yang pertama melaksanakan azan? Bukan. Pertama yang melaksanakan azan itu ada namanya sahabat. Saya lupa lagi namanya dah. Ya, nanti kita jelaskan dari waktu. Jadi sahabat ini Bapak mimpi kedatangan malaikat. Dan malaikat ini mengajarkan kalimat azan. Ya. Kemudian besok harinya beliau lapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, tadi malam kami mimpi kedatangan malaikat dan mengajarkan kalimat azan. Coba sampaikan azan kamu bagaimana? Yang tadi tuh. Apa kata Rasul? Sodaqta, benar kamu. Ternyata Rasul pun sama mimpinya seperti sahabat tadi. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, Rasul manggil Bilal. Ya Bilal, azanta. Hei Bilal, kamu azan. Kenapa? Sebab Bilal itu termasuk sahabat yang suaranya merdu, suaranya lantang. Maka Bilal naik ke mimbar. Dulu mah azan di mimbar, Pak. Karena gak ada speaker. Bid'ah speakernya. Dolalah pinar. Ya. Para hadirin rahimakumullah, tidak setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah dolalah. Karena ada bid'ah hasanah. Salah satunya menggunakan speaker untuk memanggil orang, mengingatkan orang datangnya waktu sholat. Kan begitu. Coba Bapak sekarang naik ke mimbar, azan sendirian. Kedengeran nggak? Jangankan ke jalan, mungkin ke rumah juga kedengeran. Dulu mah masih sedikit umat, azan suara Bilal suaranya bagus dan sebagainya. Maka para hadirin rahimakumullah,
sahabat Bilal azan zuhur naik ke mimbar dengan lantang, suaranya terdengar oleh seluruh umat, seluruh sahabat pada saat itu. Maka berdatanganlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya menyatakan bahwa yang diucapkan oleh sahabat tadi sama yang diimpikan oleh mereka. Jadi sama mimpinya, Pak. Nah, maka Rasul menyuruh kepada Bilal untuk melaksanakan azan. Makanya sampai sekarang tuh kan terkenal tersebut Bilal. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini kan kebaikan. Tapi hadirin rahimakumullah, kata Bilal, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya di azan subuh tambahin kalimat as-salatu khairum minan naum?" Gimana ya Rasul kalau tambahin itu? As-salatu salat khairun itu lebih baik minan naumi dari tidur. Apa kata Rasul? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Sodakta, benar kamu wahai Bilal, wa barorta, baik kamu Bilal, wa ana ala dzalika, dan aku kepada permintaanmu tadi minas syahidin, termasuk orang yang menjadi saksi. Itu. Makanya para hadirin rahimakumullah, ketika kita mendengar suara azan, jawab dengan kalimat yang sama. Ya. Tapi ketika dua hayya ala itu jangan sama. Tapi apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Itu riwayat. Maka para hadirin rahimakumullah, berlakulah azan ila yaumil qiyamah. Maka semua kebaikan orang yang azan, maka semua kebaikan orang yang melaksanakan sholat karena asbab azannya si muadzin tadi, ini semua dilimpahkan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi mimpi pertama? Lalu bagaimana dengan izinnya dari Rasulullah SAW? Maka semua kebaikannya tadi akan diberikan kepada orang yang mengajak dalam kebaikan tadi. Makanya kita gak boleh bosan ngajak kebaikan, ajak baik kebaikan. Karena kita mengajak kebaikan itu ya dapat pahala, dapat kebaikan pula. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi di bab yang ke-8 akan menjelaskan keutamaan azan. An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, li Bilalin, kepada Bilal, idza azanta, apabila kamu azan, fatursilu, maka landaikan. Apa tuh landaikan tuh? Maksudnya melambatkanlah gitu. Kalau azan itu dilambatkan, Pak. Jangan cepat-cepat maksudnya. Jangan kayak sana di Indramayu itu. Ya. Allahu Akbar. Fatursilu, dilandaikan, diperlambat. Ya. Wa idza aqamta, dan apabila kamu qomat, fahrud, percepat. Jadi kalau ada agak lambatin gitu, karena kan mengundang orang sholat, ya, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ajak dulu, apa nih azannya? Ada Ya, kalimatnya perhatikan kalimatnya, landai, pelan azan. Jangan cepat-cepat kalau azan. Wa idza aqamta, kata Rasul ini kepada Bilal, hei Bilal, wa idza aqamta fahrud, apabila kamu qomat, percepat qomat kamu. Ya, percepat, tapi percepat sesuaikan dengan tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Indah ajaran Islam itu, Pak. Coba Pak, saya mau tanya, ketika yang qomat ngucapin qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, apa jawaban kita? Teu nyaho. Apa jawaban kita? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Itu jawabannya. Jangan pada menang baik. Ya, Catat kan. sepilonya nggak ada, gimana mau nyata? Saya di situ ada. Oh, mana ada? Di belakang. Itu di yang nempel. Mana? Ada. Emang siapa yang ngambil? Suruh nyatat, lu kagak ada. Nggak ada ya. Pada di situ tuh. Jadi ketika dengar qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Panjang Ustaz. Artinya. Aqamahallahu, Allah telah mendirikan sholat. Wa adamaha, dan Allah telah mendawamkan sholat. Madamatis samawatu, selagi dawam langit, wal ardu, dan bumi. Selagi langit dan bumi ada, sholat langgeng terus sampai hari kiamat. Ulang Pak Ustaz. Oke, siap. Aqamahallahu wa adamaha. Wa ada maha. Dah. Udah. Madamatis samawatu, madamatis samawatu wal ardu. Artinya. Bentar dulu. Baca dulu antar artinya. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Matis Samawatu wal ardu. Di sepeda kemana nih, Mas? Gak usah mikir, cari. Mana mati samawat wal ard. Aqamahallahu, udah. Allah telah mendirikan sholat. Telah mendirikan sholat dan mendawamkannya selagi langit dan bumi ada. Itu bela yang singkat, yang dipahami. Sama itu tadi sekalian. Sodakta. Sodato apa? Saya suka sodato berapa minat solihin pendek aja. Solihin, bukan solihin, sahidin. Salah. Solihin saya. Sahidin salah. Solihin ada tujuh. Kalau solihin tetangga saya. Sodata. Udah, Pak Arifin, artinya udah. Sekali lagi. Allah telah mendirikan sholat Ya. dan mendawamkannya Ya. selagi bumi dan langit ada. Udah ya. Nah, sekarang tadi as-sholatu khairum minan naum. Sodakta. Jangan pakai tasdid. Sodakta. Langsung kan? Ya, sodakta. Benar kamu. Kalau sodakta membenarkan kamu. Beda. Sodakta. Sodakta, benar kamu. Kakakop. Sodakta. Kol-kola. Kol-kola. Sodakta. Wabarorta. 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 Ya. Wa ana. Ala zalika minas syahidin. Bukan solihin. Berikan minas syahidin. Iya. Aku lama karatan. Minas. Aku baru buatan. Ini sin kecil, sin gede Sin nih. gede, minas syahidin. Artinya, benar kamu. Benar kamu. Baca dulu ntar artinya. Ada. Benar kamu. Dan baik kamu. Baik. Wa ana Ya. Dan aku Ya. menjadi saksi
Udah. Akad itu ucapan. Ucapan tadi as-shalatu khairum minan naum gitu. Saya yang jadi saksi wahai Bilal. Itu maksudnya. Udah, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi azan tursilu panjangkan, qomat percepat. Waj'al dan jadikanlah baina azanika di antara azanmu wa iqamatika dan qomatmu qadroma yufrigul akilu min aklihi. Jadikanlah olehmu jarak antara azan dan qomat seukuran orang makan beres dari makannya. Gila oke nya. Kira-kira berapa menit ya orang makan beres makan? Setengah jam. Iya. Makan mbak. Makan jengkol, makan rota, Jadi maksudnya ada jeda lah gitu. Ada jeda gitu. Dari azan ke qomatnya ada jeda, jangan langsung qomat gitu. Ya, jedanya ukuran tadi, ukuran beresnya orang makan dari makannya gitu. Bahasa kita begitu. Ya prugul akilu min aklihi. Gitu. Rawahu Tirmidzi. Ini Imam Tirmidzi yang meriwayatkan. Terakhir Pak, terakhir. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik, qala berkata Anas bin Malik, qala bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u, la yuraddu tidak akan ditolak ad-du'a'u doa bainal azani antara azan wal iqamati dan qomat. Tuh. Rawahun Nasa'i. Tidak akan ditolak doa, pasti dijabah doa yang dibaca antara azan dan qomat. Makanya tujuan ada jeda dari azan ke qomat supaya banyak doa di situ maksudnya. Iya, sholat heula. Qobliyah. Sholat qobliyah ya. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak yang dibaca antara azan dan qomat. Maka berbanyak doa sebelum qomat. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul antara azan dan qomat? Ini ajaran Rasul nih. Doanya nih apa? Allahumma inni as'alukal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Allahumma. Baru tahu ya. Saya mau bahasa Indonesia weh. Ya enggak apa-apa. Allahumma inni Allahumma inni as'alukal afiyah wassalamata. Allahumma inni as'alukal afiyata wassalamata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata wassalamata fid dunya wal akhirah. Wassalamata. Itu doanya tuh. Artinya Ya Allah, ya Allah, aku memohon afiat. Afiat itu kesembuhan, kesehatan. Wassalamata dan keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon afiat dan selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia sehat, sehat segala-galanya. Di akhirat selamat. Itu yang kita harapkan. Di dunia sehat, di akhirat selamat. Luar biasa. Ya. Allahumma inni as'aluka al-hasanah wa salamata tulisan Arabnya macam-macam. Ada contoh. Baik para hadirin rahimakumullah, jadi terakhir ya, la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamati, tidak akan ditolak doa di antara azan dan qomat. Rawahun Nasa'i. Jam 9 pas, kurang dikit enggak apa-apa. Ya. Jadi
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amin, mutaqabbala wa waladan sholihan, amin, dzurriyyatan thayyibah wa rizqan halalan thayyibah wa siyam bi rahmatika amin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma ya qadiyal hajat di hajatina ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin istajib su'alana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.